Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan lihat sebuah video yang mana imam besar kita Habib Rizik Syihab ceramah di Purwakarta. Masya Allah menggelegar ya. Ingatkan kepada semua masyarakat waspada tentang suatu oknum ya yang kurang baik. Pokoknya nanti disimak ceramah dari Habib Rizik ini ya bapak-bapak ibu. Kita doakan Habib Rizik selalu, amin ya rabbal alamin. Kita ke videonya. Jangan lupa tahun 1986 ada oknum polisi saudara kurang ajar sama Ustadz, ditangkap, disundutin di Tasik sana, betul? Apa yang terjadi? Garut, Tasik, Ciamis, semua kantor polisi dibakar, saudara. Betul? Betul? Orang Sunda kalau bela kiai itu udah takut. Merejok sila. Takbir. Itu saya tanya orang Sunda, siap bela ulama? Siap bela kiai? Nah, makanya kalau Umarok mau dicinta sama orang Sunda, Umarok mesti cinta ulama, betul? Umarok mesti ikut ulama, betul? Kalau Umarok ikut ulama, Umarok cinta ulama, Umarok ikut patuh ulama, insya Allah semua orang Sunda akan bela Umarok. Takbir. Siap bela ulama? Siap ikut ulama? Kalau Umarok ikut ulama, siap bela Umarok? Siap ikut Umarok? Takbir. Tapi kalau ada Umarok kurang ajar mau ulama, bagaimana? Ayo jawab, bagaimana? Umarok yang kurang ajar mau ulama ada gak? Ayah enggak? Ayah enggak? Mana orangnya? Oh, dijawab Bebu yang Kurtubi, ayah beb di Purwakarta. Betul? Betul? Kurang ajar yang di Purwakarta, saudara. Mau coba-coba lawan kiai, kadal kebun. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong mulanya nih ceramahnya, mau tahu Purwakarta gak? Mau tahu Purwakarta gak? Tahun depan. Ya kan tahun depan, tanggal 1 tahun depan. Masya Allah. Saudara, lanjut. Lanjut. Udah jam 12 lewat. Udah naon-naon. Hujan. Udah naon-naon. Hujan sampai pagi. Betul sampai subuh. Awas gue pulang loh. Gue pulang. Masya Allah. Ini orang Sunda begini nih. Ngaji, hujan-hujanan dari dulu orang Sunda begitu, betul? Betul? Makanya jangan coba-coba merusak akidah orang Sunda. Jangan coba-coba kemusyrikan dijadikan adat orang Sunda. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, semua umat Islam dari kalangan orang Sunda, siap bela Islam? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap sikat kemungkaran? Siap sikat kemaksiatan? Siap habisi kemusyrikan? Takbir. Sallu ala Nabi. Ayat naon di Purwakarta? Bukan, kalau bahasa Sunda yang kasar, hayang nyaho. Hayang nyaho. Mau tahu? Betul? Saudara, Purwakarta itu sejak dulu kala dijuluki kota tasbih, betul? Kenapa sih dijuluki kota tasbih? Karena Purwakarta banyak kiai, banyak santri, banyak ulama, banyak pesantren, banyak majelis taklim, dan banyak zikir, saudara. Saking banyaknya majelis zikir, saking doyannya umat Islam di Purwakarta sama zikir, kalau zikir pakai tasbih, akhirnya disebut kota tasbih. Bagus tidak? Bagus tidak? Satu-satunya kota di Indonesia yang berada di Jawa Barat yang dijuluki kota tasbih adalah Purwakarta. Siapa nggak kenal Purwakarta? Dulu di sana ada almarhum Ajengan Mamak Sempur, saudara. Berapa banyak kiai-kiai Sunda, Jawa Barat sampai ke Banten, bahkan Jakarta yang belajar kepada Ajengan Mamak Sempur, betul?
Purwakarta bagus tidak? Islam tidak? Indah tidak? Bangga tidak? Alhamdulillah. Datang si Raja Sirik. Eng. Ini saudara. Mau tahu? Datang si Raja Sirik, saudara. Tahu-tahu apa yang terjadi di sana, saudara? Yang pertama, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, dia mencoba untuk memperbanyak patung di Purwakarta, saudara. Dari 6 patung nambah jadi 11. Dari 11 nambah jadi 60 patung. Belakangan dia bikin anggaran, bertekad mendirikan 1000 patung. Akhirnya Purwakarta dari kota tasbih berubah menjadi kota berhala. Pakai dibela, saudara, sama kiai berhala. Sama kiai apa? Kiai naon? Sama kiai berhala pakai ngomong, dulu Nabi di Mekah 13 tahun tidak ada satu berhala pun yang dirubuhkan. Lu baca sejarah yang betul, goblok. 13 tahun berhala enggak dihancurkan oleh Nabi di kota Mekah, sebab ketika itu kota Mekah masih dikuasai orang kafir. Umat Islam masih minoritas, umat Islam masih sedikit. Kalau sedikit ya tahu diri, betul? Berarti ajaran Nabi bagus tidak? Berarti siasat Nabi bagus tidak? Makanya didiamin dulu sama Nabi, saudara. Tapi coba tengok, saudara, begitu Nabi kembali dari Madinah ke Mekah, dilakukan penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah seluruh patung yang ada di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah dihancurkan, tidak ada satupun yang tersisa, saudara. Takbir. Kiai berhala untuk baca sejarah, cacing pasir. Saudara, Nabi nggak ngerubuhin berhala 13 tahun karena umat Islam Nah, sekarang saya mau tanya, di Indonesia minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Nah, kalau kita mayoritas, ambil dalil yang mayoritas. Ketika Nabi mayoritas, ketika Nabi punya kekuatan, ketika Allah berikan kemenangan, ketika kota Mekah takluk direbut oleh Nabi dan umat Islam, semua orang kafir ditaklukkan. Saat itu semua berhala dihancurkan, saudara. Takbir. Waktu ngomong Nabi 13 tahun nggak ngancurin. Ini kiai belajarnya di kandang kebo. Betul? Jadi boleh dipanggil kiai berhala, boleh dipanggil kiai kebo, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Takbir. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, kota Purwakarta dari kota tasbih dirubah jadi kota patung. Saya tanya, ridho gak orang Jawa Barat? Saya mau tanya, orang Sunda ridho gak? Rela gak? Kecewa tidak? Marah tidak? Takbir. Itu yang pertama tuh, saudara. Yang kedua, nggak sampai di situ. Itu satu Purwakarta, saudara, satu kota. Itu pohon-pohonnya dikasih kain poleng. Kain poleng itu kain kotak-kotak hitam putih, kain kebanggaan Hindu Bali. Mending kalau pakai kain batik, saudara. Ini kainnya kain poleng. Ada keyakinan Hindu Bali, setiap pohon itu ada dedemitnya. Untuk menundukkan, menjinakkan dedemit, pakai kain poleng. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya tanya, itu adat Sunda atau adat Hindu? Budaya Sunda atau budaya Hindu? Betul? Yakin? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kalau dikatakan buat keindahan kota, ya kenapa mesti kain poleng? Kan masih banyak kain yang lain. Sorban kiai masih ada. Malah tuh demit takutan sorban kiai, sudah. Pasang satu, mabur semua ada demit, sudah. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, saudara, yang ketiga, nggak sampai di situ.
Saya mau tanya nih, orang Bogor nih semuanya nih, tahu bebegik gak? Tahu bebegik gak? Itu saya mau tanya, kalau di Bogor bebegik ditaruh di mana? Bebegik itu ditaruh di sawah buat nakut-nakutin tikus. Betul. Buat nakut-nakutin burung. Betul. Buat nakut-nakutin hama. Betul. Kalau begitu petani-petani pinter gak? Bagus gak? Petani ngerti, ini tikus, ini burung. Saudara nggak punya otak, pakai bebegik aja udah lari. Berarti petaninya pintar. Betul. Di Purwakarta lain lagi. Setiap RT, setiap RW, saudara kepala desa diinstruksikan oleh bupati wajib bikin bebegik raksasa dipajang di setiap gang-gang yang ada di Purwakarta. Saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bebegik masuk kota, bebegik saudara. Wah, dia bikin festival bebegik, ribuan bebegik raksasa dipakai kain dan juga saudara diberikan sesajen saudara. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau bebegik di sawah buat ngusir tikus itu adat orang Sunda. Betul? Tapi kalau bebegik dikasih sesajen dipajang di tengah kota di setiap gang itu adat Hindu bukan adat Sunda. Betul? Saya tanya, kalau begitu itu adat Sunda atau adat musyrik? Sunda atau musyrik? Sunda atau Hindu? Nah, saudara, kalau gitu saya mau tanya, Sunda Hindu bukan? Sunda musyrik bukan? Adat Sunda identik dengan syariat Islam. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah 3, saudara. Ada lagi yang keempat. Setiap malam bulan purnama PLN di Purwakarta harus mematikan lampu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa saudara? Untuk mendapat keberkahan dewa bulan. Oh, kacau, kacau. Saya mau tanya, orang Sunda nyembah bulan nggak? Orang Sunda Tuhannya bulan atau Allah? Bulan atau Allah? Yakin? Jadi kalau nyembah bulan, kultusin bulan, saya mau tanya, itu adat orang Sunda atau musyrik? Sunda atau musyrik? Musyrik saudara. Jangan kemusyrikan dijadikan adat Sunda. Iya, kumis kucing. Kira-kira jelas gak? Udah berapa tuh barusan? Udah berapa barusan? Ada lagi yang kelima saudara. Yang kelima, dia bikin kereta kencana. Ya kereta kencana boleh aja, nggak apa-apa, betul. Untuk festival keindahan kota boleh aja, betul. Begitu bikin kereta kencana di hari ulang tahun Purwakarta di tahun yang lalu saudara, langsung diumumkan kereta kencana untuk melamar Nyi Roro Kidul. Gelok. Didian saudara jajah bro. Masya Allah, ngawur tidak? Ngawur tidak? Sudah sampai di situ dia umumkan, saya sudah resmi kawin dengan Nyi Roro Kidul. Unyil. Saya mau tanya nih, bupati model begini waras apa enggak sih? Waras apa enggak? Waras apa enggak? Yakin? Dia mau bodohin orang satu kota saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah sekarang pertanyaannya, udah semacam itu tingkahnya, lalu bagaimana sikap ulama Purwakarta? Ternyata ulama Purwakarta nggak diam saudara. Mereka protes lewat majelis taklim saudara, lewat tablik-tablik, lewat pengajian. Dia protes soal patung, soal bebegik, soal kemusyrikan, soal Nyi Roro Kidul, dan seterusnya dan seterusnya saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh bupati ini? Mari lihat saudara. Dia kumpulkan kepala desa, dia kumpulkan camat satu Purwakarta, dan dia keluarkan peraturan bupati tentang larangan saudara ceramah provokatif. Di setiap desa diangkat badega saudara. Di Bali ada pecalang, di Banten ada jawara, di Jakarta ada jagoan, di Purwakarta ada badega saudara. Pakai golok, baju serba hitam saudara.
Oh luar biasa, keliling kampung. Pokoknya kalau ada majelis taklim kiai, majelis taklim ustaz yang protes Purwakarta, protes bupati atau protes patung, protes Miroro Kidul, protes apa saja kemusyrikan yang ada, majelis taklimnya dibubarkan, saudara. Sound system dicabut, ustadznya diturunin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau bungkem kiai, iya. Dipikir kiai takut kali, iya. Masya Allah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari imam besar kita Habib Rizik Syihab, yang mana beliau Masya Allah ya, begitu berjuang dengan sekuat tenaga ya untuk menyebarkan agama Islam ini. Ya Allah, lindungi beliau, amin ya Allah, amin. Dan tadi juga Habib Rizik yang mengingatkan kepada aparat pemerintah ya, supaya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, supaya ya bisa ditiru sama masyarakat yang baik, jangan contoh yang tidak baik ya bapak-bapak ibu-ibu. Dan kita sebagai masyarakat wajib komen ya, wajib menasehati jika pemerintah itu tidak sesuai dengan ya agama ataupun norma-norma kehidupan ya. Oke, bapak-bapak ibu, kita doakan Habib Rizik Syihab sehat selalu, amin ya Allah, amin. Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.